Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talib Syam, kelas 10C, nomor urut absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Maksud dari pengendalian penyakit tanaman adalah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman yang kita usahakan. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomi serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Oleh karena itu, pada umumnya kita hanya memperhatikan dan mengendalikan penyakit tanaman yang dapat menimbulkan kerugian yang berarti jelas. Pada modul ini, pengendalian terhadap penyakit dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, pengendalian melalui bercocok tanam. Pengendalian penyakit dengan prinsip pengendalian penyakit secara bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan penyakit tanaman, sehingga dapat mengurangi laju peningkatan populasi penyakit. Selain itu juga menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk perkembangan musuh alami. Bercocok tanam merupakan tindakan preventif atau pencegahan sehingga harus dilakukan jauh-jauh sebelum ada serangan penyakit. Salah satu contoh pengendalian adalah sanitasi dan eradikasi. Sanitasi artinya membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman setelah panen. Sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman tersebut seringkali dijadikan sebagai A. tempat berlindung, B. tempat berkembang biak, C. tempat tinggal sementara sebelum tanaman utama ditanam kembali. Dengan melakukan sanitasi berarti kita telah mengurangi populasi awal dari hama tersebut sehingga kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman berikutnya menjadi berkurang. Jadi sanitasi dapat dilakukan terhadap A. sisa-sisa tanaman yang masih hidup, B. bagian-bagian tanaman yang terserang hama, C. sisa-sisa tanaman yang telah mati, D. bagian tanaman yang jatuh atau tertinggal pada permukaan tanah. Sanitasi dilakukan dengan cara membersihkan lapangan dari bekas tanaman, tumbuhan liar, dan semua bagian yang terserang patogen. Sedangkan eradikasi dilakukan dengan cara memusnahkan penyebab penyakit bersama-sama dengan tanaman inang yang terserang. Yang kedua, pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian penyakit melalui lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit tetapi cocok untuk tanaman inang. Misalnya, pengaturan kadar air, pengaturan pH tanah, pengaturan jarak tanam, dan pengaturan iklim mikro tegakkan dengan pemangkasan. Yang ketiga yaitu pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Karena itu pengendalian hayati dapat dilakukan suatu proses menekan, mengurangi atau meniadakan penyebab penyakit atau patogen baik yang telah aktif menyerang maupun yang berada pada stadia dormansi. Ada banyak cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat serangan jamur patogen tersebut. Di antaranya memperhatikan sistem budidaya tanaman, penggunaan bahan tanaman yang bebas penyakit, pengendalian dengan fungisida, dan pengendalian secara hayati. Yang keempat, pengendalian kimiawi dengan fungisida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Pengendalian ini sering dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, pengendalian secara kimiawi sering dimasukkan ke dalam langkah pemerantasan penyakit. Penggunaan pestisida untuk pengendalian penyakit sangat jelas tingkat keberhasilannya. Penggunaan pestisida kimiawi merupakan usaha pengendalian yang kurang bijaksana jika tidak diikuti dengan tepat penggunaan, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran,
tepat jenis dan tepat konsentrasi. Penggunaan pestisida kimiawi dalam pengendalian penyakit tanaman saat ini banyak menimbulkan dampak negatif. Masalah pencemaran lingkungan merupakan akibat yang jelas terlihat. Selain itu, penggunaan pestisida secara terus-menerus juga dapat menyebabkan resistensi dan bahkan meninggalkan residu pestisida pada produk hasil pertanian yang bisa berbahaya apabila dikonsumsi manusia. Di antara pestisida di Indonesia, fungisida paling sedikit dipakai. Dewasa ini dikenal dengan fungisida protektan dan fungisida sistemik. Fungisida protektan mencegah terjadinya infeksi dan terjadi di luar badan tanaman. Fungisida sistemik terserap masuk ke badan tanaman dan terangkut merata dan membunuh patogen yang sudah masuk ke dalam badan tanaman. Yang kelima yaitu pengendalian dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dan organisme pengganggu tanaman ke suatu wilayah tertentu. Pengendalian ini menyangkut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan pembatasan pemasukan komoditi perhutanan dan tanaman hutan yang dapat mengandung organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari luar daerah atau luar negeri. Salah satu contoh peraturan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga dapat ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan serta upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan yang harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumber daya alam maupun kelestarian lingkungan hidup serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman. Sekian penjelasan saya tentang kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.